Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 062. Satu paket cupcake all varianti Mbak, ucapnya. Cika menoleh ke arah gadis yang memesan di sebelahnya ini. Siap Kak, ditunggu ya, ucap patisier satu lagi, segera menyiapkan pesanan Cindy. Kak Cindy, sapa Cika. Oh hai. Dari SMA Liberty juga. Tanya Cindy yang tidak percaya ada orang yang mengenalnya, karena dirinya bukan termasuk cewek populer di sekolah. Ilya kakak yang fotonya muncul di katalog perhiasan itu kan. Aku sempat lihat saat Mama dapat dari toko, ucap Cika bersemangat. Hihi, itu iseng, gak cocok ia jadi model. Tanya Cindy. Cocok kok, Kak Cindy cantik banget di foto itu, puji Cika. Oh iya sorry gue belum tahu nama lo, ucap Cindy mengulurkan tangannya ke arah Cika. Cika, ucapnya menyebut namanya. Gue Cindy, balasnya. Permisi Kak, ini pesanan kuenya, sudah jadi pembayarannya silakan lakukan di kasir. Sebelah sana ya, ucap patisier menyerahkan kue ulang tahun milik Cika. Cindy tersenyum sekilas melihat kue ulang tahun Cika yang sama dengan kue favoritnya. Lo ulang tahun hari ini? Tanya Cindy. Hehe iya Kak, ucapnya. Happy birthday ya wish you all the best, kata Cindy mengucapkan selamat pada adik kelasnya ini. Makasih Kak Cindy, kakak yang pertama ngasih ucapan selamat ke Cika, ucapnya. Terharu. Mata Cindy tertuju pada jaket sukit yang sedang dikenakan oleh Cika, ia lantas tersenyum. Emang cowoknya belum ngucapin? Tanyanya. Hihihi Kak Cindy bikin Cika malu, belum punya cowok kak aku, jawabnya. Hah masa? Itu jaketnya anak sukit, gue pikir cowok lo anak sukit juga. Kata Cindy. Menunjuk ke logo sukit di bagian dada kanan jaket tersebut. Astaga iya lupa. Maaf Kak, ucap Cika buru-buru melepas jaket Irgi yang waktu pinjamkan padanya saat celananya basah di tribun atraksi lumba-lumba. Ini adalah jaket Kak Irgi, nitip ke Kak Cindy ya tolong kakak balikin, ucapnya menyerahkan jaket itu pada Cindy. Oh gitu, tapi, maaf lebih baik lo balikin padanya sendiri ya, kata Cindy sedikit terkejut mendengarnya. Tapi ia tidak mungkin memberikan jaket itu pada Irgi, mereka sudah tidak berkomunikasi lagi sejak putus. Cika nggak mau Kak Cindy salah paham, aku dan Irgi nggak ada apa-apa Kak, hanya hari Minggu itu kita tidak sengaja bertemu di wahana atraksi lumba-lumba, celanaku basah. Kena tumpahan minum dari penonton lain, terangnya. Kak Irgi yang waktu itu lagi nungguin kakak, mungkin kasihan lihat aku kayak gitu, makanya dipinjemin jaketnya, lanjutnya. No Cika, nggak apa-apa, mau kalian ada apa-apa juga nggak apa-apa kok, Irgi sama gue udah nggak sama-sama lagi, kita udah break up dari kapan hari, ungkap Cindy sambil menerima pesanan cupcake miliknya. Apa? Kalian berdua putus? Tanya Cika terkejut. Lah jadi tidak enak sendiri Cika jadi. Merasa jangan-jangan karena dirinya juga kedua kakak kelasnya putus. Maaf Kak Cindy, kalau itu ada hubungan dengan Kak Irgi meminjamkan jaketnya ke Cika, ucapnya merasa bersalah. Enggak, ini nggak ada hubungannya sama lo kok, udah tenang aja, ya udah gue duluan. Ya, pamit Cindy usai membayar belanjaannya ke kasir. Cindy menyusuri trotoar dengan kepala tertunduk, sambil menenteng cupcake di kantongnya tadi. La terlihat tersenyum sambil menghapus air matanya. Nggak apa-apa kalau Irgi dulu yang dapat pengganti, mungkin dengan begitu dia bisa melupakan aku yang tidak bisa memenuhi keinginannya, ucap Cindy. Tapi entah kenapa saat ia berusaha dengan ikhlas melepaskan Irgi ia masih merasakan sakit dalam hatinya. Memang benar kata orang, cinta pertama itu selalu gagal, ucapnya.
Cindy memutuskan untuk duduk di kursi taman yang ada di sepanjang trotoar ini. Ia meletakkan sepaket cupcake tadi di atas bangku taman di sebelahnya. La membuka HP-nya sekedar untuk mengecek ada berita apa di grup kelasnya, namun matanya justru tertuju pada status Wairgi yang menuliskan rangkaian kata happy birthday. Ia jadi teringat dengan Chika yang tadi membeli kue ulang tahun bersamanya. Untuk Chika, gumam Cindy. Tiba-tiba ia melihat sepasang sepatu berwarna putih hitam berdiri di hadapannya. Ia mendongakkan kepalanya melihat siapa yang sedang berdiri di depannya. Revan, sapa Cindy. Hufet, Josh itu tetangga gue, lo sama Josh ada apa? Kok sampai lo putus sama Irgi? Hah? Gue sama Josh nggak ada apa-apa kok, gue cuma model baru debut yang berada di bawah naungan agensi model milik papanya, jawab Cindy. Gue nggak habis pikir sama Irgi, dia baru putus sama lo, dan udah deket sama adik kelas kita, kata Revan menyusul duduk di sebelah Cindy. Lo bilang gini mau bikin gue merasa cemburu? Tanya Cindy menatap Revan. Enggak, gue cuma ngomongin fakta. Enggak apa-apa lagi dia mau deket sama siapa aja, itu hak dia, jawab Cindy tersenyum. Meski hatinya kecewa. Ya udah lo bisa bales Irgi tuh, biar dia nggak merasa menang dari lo, kata Revan mengusulkan. Gue lebih milih fokus pada UN aja Van daripada saling balas dengan Irgi. Gue makasih selama ini dia jagain gue dengan baik. Besok pulang sekolah, Sarah sama Fai ngajakin kita semua belajar di tempat lo bolehin nggak? Tanya Revan. Ya bolehlah, malah seneng gue, jawab Cindy semangat. Ada Irgi juga, sambung Revan. Sibi terdiam sejenak. Lantas menyahut. Ya nggak apa-apa makin banyak anggota belajarnya makin besar pula peluang bertukar pendapatnya, kata Cindy. Robert baru saja kembali dari kantin, bersama para anggota inti Sukit yang lain, namun begitu melihat Cindy sedang bersama Sarah dan Fai duduk di kursi koridor, ia segera menghampirinya. Oh iya Sin nih buat lo, thanks ya, ucap Robert mengulurkan sebotol minuman dingin pada Cindy. Gadis bermata sipit itu tampak menatap Robert dengan dahi mengernyit. Minum. Thanks ya, kata Cindy menerimanya. Lo lupa ya gue punya hutang sebotol minum buat lo, waktu di depan rest area minimarket waktu itu, ungkap Robert mengingatkan. Kok iya gue lupa? Aduh kayak apa aja pakai diganti segala, kata Cindy tertawa. Namanya hutang kan harus dibayar, oh iya BTW happy birthday ya, lo kemarin ulang tahun ya. Tanya Robert yang sepertinya sedang lupa kalau Cindy dan Irgi sudah putus. Ulang tahun gue masih lama tanggal 25 Desember pas Natalan BTW, kata Cindy lagi tertawa. Sarah dan Fai langsung menggablok Robert dan memintanya menyingkir dari sana. Namun seperti kebanyakan lelaki pada umumnya ia tidak peka dengan maksud dua perempuan di depannya itu. Tapi gue kemarin lihat status Wairgi ngucapin happy birthday gue pikir itu buat lo, ucapnya membuat Sarah dan Fai kompak menepuk jidat masing-masing, barulah saat itu Robert sadar apa yang ia ucapkan. OMG, sorry Sin gue nggak bermaksud. Tadi gue lupa banget kalau. Udah santuy gue nggak apa-apa kok, ucapnya tersenyum. Saat itu tampak Irgi baru datang dari kantin menyusul mereka ke koridor tapi mengambil duduk agak menjauh, karena ada Cindy di sana. BTW, Obet lo udah berhasil ketemu lagi sama dia? Tanya Cindy. Lia bersyukur banget gue berhasil ketemu sama dia itu juga berkat lo, setelah kepikiran ucapan lo waktu itu gue langsung ke terminal dan ketemu lagi di sana, jawabnya terlihat matanya begitu bahagia. Gue ikut seneng dengernya, lain kali jangan kasar-kasar kasihan, nasihat Cindy.
Entar pulang sekolah kita ada jadwal belajar bareng, lo bisa ikut kan? Tanya Dirga, menoleh ke arah Irgi. Bisa. Jawabnya singkat sambil sibuk dengan HP-nya. Belajar di tempat siapa jadinya? Tanya Saka. Gue udah ngomong sama Cindy kemarin, kalau kita akan belajar ke tempat dia, sahut Revan. Apaan? Tukas Sarah dan Fai kompak. Kenapa emang? Tanya Revan tidak mengerti. Revan, Robert, Dirga, Saka, Irgi, bayangin 5 cowok datang ke rumah Cindy, akan seperti apa mamanya dia? Kata Sarah cemas. Mamanya Cindy nggak bolehin dia bergaul sama cowok, bisa abis entar Cindy di amuk mamanya, imbuh Fai. Gue nggak apa-apa guys, udah belajar aja di tempat gue, entar gue siapin tempatnya, kata Cindy semangat, berbanding terbalik dengan Sarah dan Fai yang terlihat begitu khawatir. Saat mereka sedang asyik mengobrol, seorang adik kelas mereka tampak membawa jaket di tangannya. Hai Cika, sapa Cindy yang masih ingat nama gadis yang ditemuinya di toko kue kemarin. Halo Kak Cindy, Kak Irgi ada nggak ya? Tanya celingukan menoleh ke dalam kelas. Oh nyari Irgi. Itu dia di sana, tunjuk Cindy ke arah Irgi yang dari arah pandangnya memang terhalang pot bunga. Makasih Kak, permisi, kata Cika tampak malu karena seluruh kakak kelas yang ada di koridor itu tengah menatapnya. Tidak seperti teman-temannya yang melihat dengan detil adegan Cika mengembalikan jaket milik Irgi, Cindy memilih untuk menunduk, menatap ke arah hatinya yang entah kenapa terasa berdenyut sakit saat ini. Makasih Kak Irgi, jaketnya, maaf baru balikin sekarang, udah dicuci kok, katanya. Irgi tahu Cika sudah mencucinya karena ia masih mencium aroma pewangi dari jaket itu. Oh iya oke, thanks ya, ucap Irgi menerima jaket miliknya. Gadis itu mengangguk dan pamit untuk kembali ke kelasnya. Suasana koridor begitu hening, teman-temannya sesekali menoleh ke arah Cindy, sesekali menoleh ke arah Irgi. Karena tidak ingin suasana menjadi canggung, Sarah segera mencari topik yang bagus untuk mereka semua. Cie ada yang udah berhasil debut jadi model, kemarin gue lihat ada muka temen kita di cover katalog perhiasan punya nyokap gue, uji Sarah tulus berusaha membesarkan hati. Cindy. Apa sih Ra? Model ala-ala kok, itu juga masih kaku banget posenya, kata Cindy minder. Tapi lo cantik, aura lo keluar banget, gue yakin 2 atau 3 tahun mendatang lo akan jadi model profesional, imbuh Fai. Halah bisa aja kalian berdua gedein kepala gue, kata Cindy kembali tertawa. Serius, kayak apa? Coba lihat. Tanya Dirga menoleh ke arah Fai, lantas Fai membuka situs website dari jewelry tersebut dan memang katalog bulan ini memakai Cindy sebagai modelnya untuk semua jenis perhiasan mereka. Gila. Cantik banget temen gue, kata Revan yang kepo ikutan melongokkan HP-nya melihat apa yang dikatakan Sarah dan Fai. Lia si cantik tapi sayang jomblo, sindir Robert melirik ke arah Irgi yang tampak tidak peduli sedikit pun dengan topik obrolan mereka. Irgi, lo nggak penasaran pingin lihat? Tanya Sarah. Buat apa cantik kalau INT, sahut Irgi dingin. Membuat mereka semua kicep shock dengan ucapan lelaki itu barusan. Irgi lo sadar nggak sama apa yang barusan lo ucapin? Tegas Saka. Faktanya gitu kan? Dia sendiri bilang pose fotonya masih kaku, tapi udah didebutkan jadi model, pasti dia udah diajak tidur tuh sama pihak agensi. Ketusnya. Irl hanya karena lo merasa benar, bukan berarti Cindy juga salah. Tegas sang ketua Sukit. Kalau dia emang benar, dia harus bisa jelasin dong kenapa dia bisa foto seranjang sama Josh. Ucap Irgi dengan nada tinggi membuat mereka semua semakin tercengang. Mendengarnya. Lo nggak mikir.
Cindy korban dari Josh seperti Vi yang jadi korban dari Edward. Melalui Dirga, tanya Robert selaku sepupu Vi. Lo nggak kepikiran Josh ngasih sesuatu ke minuman Cindy? Seperti apa yang dilakuin Edward ke gue? Imbuh Dirga. Atau lo minimal berpikir, Josh cuma pingin hancurin hubungan lo sama Cindy, tukas Sarah. Nah itu, selama dia tertidur, entah itu karena pengaruh obat atau bukan, kita semua nggak tahu kan dia udah diapain aja sama Josh. Tegas Irgi. Irgi, Cindy hanya ingin mewujudkan cita-citanya. Kalau dia kena musibah selama perjalanan dia meraih cita-citanya itu bukannya peran lo sebagai pacarnya waktu itu buat tetap memeluknya saat dia terjatuh. Buaknya justru meninggalkannya kayak gini. Imbuh Vi yang merasa sakit hati dengan ucapan Irgi. Kan gue udah larang masuk agensi itu, dia masih ngeyel, jadi salah sendiri kalau sampai dia kenapa-napa. Lo larang masuk ke sana karena lo cemburu sama Josh, sahut Saka. Dan usaha Josh berhasil bikin lo berdua putus, ya udah buktinya dia ngilang kan sekarang. Kalau emang dia ada rasa sama Cindy, dia pasti akan terus ngejar Cindy sampai hari ini. Terang Sarah. Udah guys udah, kenapa kalian semua jadi ribut sih? Ini gara-gara gue. Lo semua nggak perlu kayak gini guys, gue malah semakin merasa bersalah sama kalian, lerai Cindy sambil mengusap air matanya. Penjelasan lo berhak didengar Sin, kalau dia gentel dia akan labrak Josh bukannya nyakitin lo kayak gini, kata Saka dengan tatapan tajamnya. Dia kecewa salah satu temannya menjadi pengecut seperti itu.